Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Aini. Oke nih teman-teman, jadi di video aku kali ini aku mau membuat video ya yang berkaitan dengan Ramadan ya teman-teman, tentang bulan puasa kayak gitu ya, karena kan berhubung sekarang juga kita sudah memasuki Ramadan. Masya Allah, Alhamdulillah ya teman-teman, kita masih diberikan kesempatan gitu, masih diberikan umur sehat gitu ya, bertemu lagi dengan bulan puasa. Oh ya, ini kebetulan sekarang aku tuh nge-record hari ini tuh tepat pada baru 1 hari puasa ya teman-teman. Nih, gimana nih kalian puasanya, lancar kan sejauh ini? Baru juga hari pertama. Biasanya orang-orang tuh kan masih adaptasi ya kalau hari pertama, apalagi sekarang aku nge-record jam 1-an ya teman-teman. Ya jam 1 itu adalah jam-jam rawan ya teman-teman, dimana jam 1 itu kadang perut kita tuh nggak bisa dikondisikan lagi gitu ya, lapar. Ya pokoknya semoga kalian semua bisa menjalani ibadah puasanya itu dengan lancar ya teman-teman. Nah, jadi kenapa di sini aku membuat video ini? Karena kan puasa itu secara gitu ya membuat diri kita tuh jadi lesu, lemes gitu, jadi kurang bersemangat lah gitu, alhasil mempengaruhi kecantikan kita gitu. Nah, jadi buat kalian semua yang menjalani puasa gitu ya, jangan sampai karena kalian itu misalkan lagi puasa gitu ya, alhasil kalian tuh bener-bener seharian tuh menahan lapar dan mengabaikan gitu penampilan kalian. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Justru dengan kalian itu misal berpuasa kayak gitu, selainnya memang harus memperbanyak ibadah juga, kalian juga harus merawat kecantikan atau merawat penampilan kalian juga. Nah, jadi di sini aku punya tips cantik bagaimana menjaga penampilan kita dari luar meskipun kita tuh sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Nah, jadi buat kalian semua yang udah penasaran bagaimana tips menjaga kecantikan kita dari luar, kalian bisa pantengin terus channel aku sampai habis. Tapi sebelumnya jangan lupa nih untuk selalu like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video baru. So, ini dia videonya. Oke nih teman-teman, langsung aja. Di sini aku mau ngasih tahu ke kalian semua beberapa tips cantik menjaga penampilan kita dari luar selama di bulan suci Ramadan, teman-teman. Jadi yang pertama kalian bisa menggunakan sunscreen, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian di sana punya gitu ya sunscreen merek apapun yang bisa kalian gunakan, nah kalian gunakan sunscreen setiap misalkan kalian ingin keluar. Karena kan biasanya kalau misalkan di bulan Ramadan matahari teh kerasanya tuh lebih terik dari biasanya kayak gitu. Jadi nah, kalian untuk menjaga kulit kalian supaya tetap bagus, nah kalian bisa menggunakan si sunscreen ini untuk menjaga kelembaban kulit wajah kalian. Nah, jadi itu bisa menjadi tips cantik menjaga kulit wajah kalian dari luar itu supaya tetap kenutrisi dan tetap lembab. Nah, dan untuk tips yang kedua, kalian bisa gunakan moisturizer, teman-teman. Nah, jadi moisturizer ini hampir sama dengan tips yang pertama tadi untuk melembabkan kulit. Jadi kan kalau misalnya kita lagi puasa, gak mungkin dong ya kalau siang-siang kita tuh harus minum air putih gitu ya, minum air mineral. Ya iyalah, kalau kita minum tuh bukan puasa namanya ya. Nah, jadi untuk menjaga kulit kita supaya tetap segar, nggak dehidrasi kulit kita, nah kalian bisa menggunakan moisturizer yang kalian punya. Cuma kalau aku biasanya menggunakan ini, teman-teman, nih kebalik, aloe vera gel ini untuk melembabkan kulit di wajah aku kayak gitu. Kenapa? Karena itu cocok banget di kulit wajah aku. Nah, kalau misalnya kalian punya moisturizer atau ya pelembab apapun gitu ya yang kalian punya, ya pakai aja yang ada. Cuma usahakan kalian tuh memiliki moisturizer atau pelembab yang memiliki kadar air yang tinggi dan moisturizernya itu yang mudah diserap oleh kulit, teman-teman. Oh iya nih, dan sesekali kalian juga bisa nih menggunakan face mist gitu sebelum kalian melakukan aktivitas di luar ruangan kayak gitu, teman-teman. Dan untuk tips yang ketiga ini cukup simple, tapi kalau misalkan untuk kalian yang sering make up yang tebal-tebal mungkin ini agak kesulitan ya. Kalian tuh harus menggunakan make up yang minimalis, teman-teman. Nah, kenapa di sini kalian harus menggunakan make up yang minimalis gitu ya, yang artinya secukupnya aja kayak gitu. Kalau misalnya memang perlu pelembab aja gitu ya. Kalau misalnya cuma butuh bedak ya bedak aja kayak gitu. Jadi jangan terlalu yang berlebihan. Nah, kenapa? Karena ini tuh gunanya supaya kulit wajah kalian tuh bisa tetap bernafas dan terjaga gitu kesehatannya kayak gitu loh, teman-teman. Nah, dan untuk tips yang keempat,
Nah, untuk tips yang keempat ini kalian bisa melakukan perawatan mata, teman-teman. Jadi perawatan matanya itu bukan mata yang dalamnya ya. Ya kalau misalnya mau ngerawat ya mata yang dalam ya gak apa-apa sih. Cuma perawatan mata yang aku maksud di sini itu adalah sekitaran atau lingkaran mata ya, teman-teman. Nah, kenapa di sini aku menyarankan kalian untuk melakukan perawatan lingkaran mata? Karena lingkaran mata itu akan mudah muncul gitu ketika kita sedang berpuasa. Karena misalkan bisa disebabkan karena pola tidur kita yang tidak teratur. Misalnya kalian para pekerja gitu ya, pekerja yang misal kena shift dan akhirnya kalian tuh mengharuskan kalian tidurnya itu larut malam, misalnya jam 12 malam baru bisa tidur, dan alhasil misalnya jam 3 harus kebangun lagi gara-gara sahur. Alhasil kan kalian tuh jadi apa sih, pola tidurnya nggak teratur kayak gitu. Nah, jadi kalian tuh harus banget itu melakukan dan wajib banget itu melakukan perawatan ini. Nah, tentu kalian gak mau dong ya begitu nanti beres gitu puasa, nanti di hari lebaran kalian mendapati di wajah kalian itu ada mata pandanya atau kantung mata. Gak mau dong ya, justru di hari raya tuh kita pengen gitu wajah kita itu kayak fresh kayak gitu. Nah, jadi kalian wajib banget nih melakukan perawatan yang satu ini. Nah, jadi buat kalian semua yang pengen tahu bagaimana cara menghilangkan kantung mata atau mata panda di wajah kalian, nah jadi di video aku sebelumnya aku pernah buat bagaimana caranya gitu ya, dan disitu juga ada tips-tipsnya dan apa sih penyebabnya juga. Nah, nanti aku taruh linknya di sini. Kalau nggak di sini ya aku nanti taruh di deskripsi box. Nah, kalian bisa cek aja kayak gitu ya. Nah, jadi mungkin itu untuk tips yang keempat. Nah, dan yang terakhir untuk tips yang kelima. Nah, ini tuh yang ditunggu-tunggu. Jadi tips yang terakhir ini tuh aku mau membuat masker, teman-teman. Nah, jadi masker ini tuh adalah masker yang paling banget aku gunakan untuk kebutuhan perawatan wajah aku untuk sehari-hari. Nah, jadi masker ini tuh sebenarnya nggak mesti kalian gunakan pada saat bulan puasa aja gitu. Jadi kalau misalkan bulan Ramadannya sudah berakhir, kalian bisa gunakan si masker ini tuh untuk kebutuhan sehari-hari kalian. Jadi di hari biasa pun nggak jadi masalah. Justru itu bagus lah pokoknya mah. Nah, tapi untuk tips yang terakhir ini aku mau langsung nunjukin ke kalian semua bagaimana cara pengaplikasiannya, bagaimana cara membuatnya, dan bahan-bahan alat apa saja sih yang mesti kalian persiapkan. Nah, jadi untuk bahan yang pertama yang harus kalian persiapkan yaitu tada. Kayaknya kalian bosan banget ya ngelihat ini aloe vera gel, karena ya ini tuh memang 1000 manfaat banget gitu ya. Emang banyak banget lah manfaatnya. Aku pernah ngebuat videonya beberapa manfaat dari si aloe vera gel ini. Insya Allah aku taruh linknya di deskripsi box atau ya di sini ya, teman-teman. Jadi ini tuh banyak banget manfaatnya, teman-teman. Bisa untuk mencerahkan dan melembabkan kulit, teman-teman. Nah, dan untuk bahan yang kedua yaitu tada. Nah, jadi si mentimun ini tuh memiliki kandungan vitamin A, B, C, dan kandungan air yang sangat tinggi gitu, dan beberapa mineral lainnya yang memang bagus banget untuk merawat kesehatan kulit wajah kalian. Nah, jadi mentimun ini untuk bahan yang kedua. Dan untuk bahan yang ketiga, teman-teman, kalian bisa menggunakan tambahan tada. Kalian bisa menggunakan tambahan air mawar ini sebagai pencampur di kedua bahan ini ya, teman-teman. Nah, dan itu untuk bahan-bahannya. Sekarang untuk alat-alat yang mesti kalian persiapkan. Yang pertama ada wadah, lalu ada parutan seperti ini, lalu ada satu buah pisau ya, teman-teman. Jadi ya mungkin itu aja ya untuk alat-alat yang mesti kalian persiapkan. Oke nih, teman-teman, langsung aja bagaimana cara membuatnya. Jadi yang pertama kalian harus persiapkan wadah seperti ini yang tadi udah aku liatin ke kalian semua. Lalu kalian taruh parutan di atasnya seperti ini. Nah, jadi yang pertama kalian tuh harus memarut si mentimun ini sampai benar-benar halus. Nah, sebenarnya kalian tuh bisa menggunakan blender untuk menghaluskannya karena tidak memungkinkan untuk membawa blender ke sini. Alhasil aku memarut si mentimun ini sampai benar-benar halus di sini kayak gitu. Jadi pertama aku terlebih dahulu mau membuang si ujungnya kayak gini. Kayak gitu. Pastikan mentimunnya tuh udah bersih, udah kalian cuci terlebih dahulu. Dan ini tuh sebelumnya aku taruh dulu di kulkas. Kenapa? Karena supaya dingin aja gitu. Jadi supaya ada efek dingin kayak gitu dan lebih enak weh. Gitu. Lalu kedua kalian bisa langsung aja nih parut kayak gini sampai benar-benar halus. Aku parutnya di bawah aja ya, susah di atas mah. Udahlah, kayaknya aku cukup menghaluskan si mentimunnya, udah cukup.
Jadi aku sedikit aja lah ya memarutnya, jadi seperti ini tuh, jadi ada air-airnya kayak gitu. Nah jadi kalian itu gak perlu menyaring ini gitu ya, ampasnya, memisahkan antara si ampas dengan airnya, kalian gak perlu. Jadi kalian bisa menggunakan si ampas dengan airnya sekaligus kayak gitu loh. Nah kalau misalkan kalian sudah menghaluskan mentimun ini, kalian bisa lanjut aja untuk menambahkan bahan yang kedua teman-teman, yaitu ini teman-teman. Nah jadi kalian bisa langsung aja tambahkan si aloe vera gel ini secukupnya aja. Nah di sini aku menggunakan spatula kecil seperti ini. Lalu kita aduk dulu sampai benar-benar merata, sampai benar-benar gak ada gumpalan si aloe veranya lagi. Nah kayaknya udah merata lah ya. Nah lalu kita tambahkan si air mawar ini ke dalam bahan yang pertama dan kedua. Kita tambahkan saja sekitar 2-3 tetes aja, jadi sedikit aja, gak usah banyak-banyak. Nah jadi gunanya air mawar itu tuh bisa untuk mencerahkan kulit wajah kita. Dan masker pun jadi tada seperti ini teman-teman. Nah jadi untuk pengaplikasiannya seperti apa, kalian bisa menggunakan tangan kalian langsung kayak gitu. Kalau aku biasanya memang menggunakan tangan langsung aja. Kenapa? Karena supaya si ampas-ampasnya juga keambil kayak gitu loh ke muka kita kayak gitu, si ampas mentimunnya. Nah jadi kalau misalkan kalian punya kayak koas masker, ya itu bisa juga digunakan. Cuma kalau koas masker teh kadang suka licin kayak gitu ya, jadi kadang airnya doang gitu yang bisa kita aplikasikan ke muka, jadi si ampasnya itu kadang nggak keambil. Jadi lebih baik ya, kalau menurut aku sih lebih baik menggunakan tangan aja di kayak gini-gini, supaya ampas-ampasnya juga bisa nempel di muka kita kayak gitu loh. Nah jadi sekarang aku mau langsung aja nyontohin ke kalian semua bagaimana cara pengaplikasiannya. Nah tapi pertama di sini aku mau membersihkan terlebih dahulu muka aku. Sini aku membersihkannya itu menggunakan milk cleanser dari Viva. Ya yang mursidah sajalah saya mah. Ada yang mahal mah gak kebeli mehong. Gini. Nih, lagi ada jerawat guys. Aku teh mau datang bulan, jadi setiap datang bulannya kayak gini. Jadi barusan aku udah menggunakan milk cleanser, lalu aku lanjut menggunakan toner masih dari Viva juga. Dibaliknya aja lah ya. Tebar kapas. Nah kayaknya muka aku sudah bersih sekarang teman-teman, terhindar dari make up manja. Nah selanjutnya kita langsung deh aplikasikan si masker yang udah kita tadi buat ke muka kita. Caranya kayak gini nih. Tadi tangan aku udah bersih ya, udah bersih tapi ada bekas lipstick ya. Udah bersih tapi udahlah bersih pokoknya mah. Lalu kita aplikasikan deh ke muka kita begini. Kalau bisa gitu ngegunainnya pakai koas masker ya gak jadi masalah. Cuma aku pribadi aja tuh ngegunain tangan aja disodokan kayak gini teh susah, apalagi nggunain koas. Ya pokoknya mah kalian bisa aplikasikannya tuh benar-benar merata di wajah kalian gitu, karena ini di depan kamera susah atuh ya Allah. Oh iya nih, sebelum kalian mengaplikasikan si masker ini ke wajah kalian, alangkah baiknya kalian tuh menyimpan terlebih dahulu di kulkas supaya dingin kayak gitu, jadi ke mukanya juga lebih segar dan ada efek menenangkan, dan itu bisa untuk mengecilkan pori-pori efek dingin teh. Nah jadi tapi kalau misalkan kalian pengen langsung aplikasikan kayak aku kayak gini nggak jadi masalah juga, tenan naon gitu, jadinya gunakan deh langsung kayak gitu. nyurucut guys. Nah jadi kalian tuh bisa mendiamkan itu sekitar 15-20 menit. Wah kena bibir batal tuh puasa ya. Nah jadi kalau misal kalian sudah mendiamkan sekitar 15-20 menit, kalian bisa bilas aja gitu menggunakan air biasa kayak gitu. Jadi sekarang aku mau diamkan terlebih dahulu gini.
lucu deh guys. Oke nih teman-teman, nah sekarang aku udah balik lagi dan keadaan masih sama seperti yang tadi gitu. Cuma sekarang tuh sudah sedikit kering teman-teman. Jadi tadi aku mendiamkan itu sekitar 15-20 menit aja. Tadi sekitar 15 menit aja sih sebenarnya. Jadi seperti ini. Jadi ini tuh udah sedikit kering gitu ya. Walaupun belum terlalu kering banget kayak gitu, cuma nggak terlalu kayak ngalir banget kayak tadi gitu ya pas pertama aku pakai. Jadi udah agak sedikit lengket-lengket gitu. Nah jadi sekarang aku mau bilas terlebih dahulu menggunakan air biasa. Nanti aku bakal balik lagi setelah aku membilas si masker ini. Oke, jadi stay tune terus. Oke nih teman-teman, sekarang aku udah balik dalam keadaan muka aku basah nih, karena aku udah cuci muka. Dan aku udah bilas masker ini menggunakan air biasa. Ya jadi seperti inilah hasilnya teman-teman. Ya gak akan langsung kelihatan hasilnya lah ya, ada lain iklan di TV atau jadi kalau misalnya kalian ingin mendapatkan hasil maksimal, kalian bisa menggunakan masker ini tuh 2-3 kali dalam seminggu teman-teman. Jadi jangan terlalu setiap hari juga, takutnya menimbulkan masalah baru di kulit wajah kalian. Selain bahan-bahannya bisa dengan mudah aku dapetin gitu ya, apalagi di kampung gitu ya, mentimun mah loba di kebun kayak gitu. Oke teman-teman, itu tadi video dari aku, beberapa tips cantik menjaga penampilan kita selama kita menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini. Nah jadi meskipun kita sedang diuji gitu ya, menjalani bulan puasa di tengah wabah virus corona, ya semoga gitu ini semua kita segera berakhir gitu sebelum hari raya, semuanya segera berakhir gitu ya, segera ditemukan vaksinnya, pengobatnya kayak gitu, supaya kita semua bisa menjalani hari raya Idul Fitrinya itu gitu, nanti lebarannya itu seperti biasanya kayak gitu, bisa berjamaah lagi di masjid. Udah kangen banget lah ya kita berjamaah lagi di masjid kayak terawehan kayak gitu, supaya kita juga menjalani hari raya Idul Fitrinya juga tanpa rasa was-was gitu, bisa kumpul lagi dengan keluarga kayak gitu teman-teman. Nah jadi buat kalian semua, gak ada alasan lagi ya sekarang gitu ya untuk tidak menjaga penampilan kalian, karena sekarang kita tuh lebih banyak kegiatannya tuh di dalam rumah. Nah daripada misal kalian diem doang di rumah, lebih baik nah kalian tuh melakukan perawatan seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman. Sampai kalian juga cuma mementingkan perawatan juga, kalian juga harus mementingkan kesehatan kalian gitu, supaya kalian juga diberikan kesehatan, kelancaran selama di bulan suci Ramadan ini. Tambahan lagi, kalian jangan lupa perbanyak ibadah di bulan suci Ramadan ini karena pahalanya juga besar ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian aja video dari aku, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa share video aku sebanyak-banyaknya ke semua media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.